Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. 11 pemain tim nasional Indonesia yang bermain di Liga 1 malam ini mereka akan terbang menuju Bahrain. Itu disampaikan langsung oleh Ketua BTN atau Badan Tim Nasional Indonesia, yaitu Pak Sumarji, bahwa para pemain Liga 1, 11 pemain ini yang bermain di Liga 1 itu mereka malam ini akan terbang ke Bahrain pada pukul 22.30 ya. Jadi para pemain ini, 11 pemain ini mereka sudah berkumpul di Jakarta, di salah satu hotel di Jakarta pada sore hari tadi, dan mereka juga dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum PSSI terlebih dahulu, Bapak Erick Thohir, dan tentu juga akan ada sedikit berbincang-bincang juga antara Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan juga 11 pemain ini. Begitupun juga apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan memberikan sedikit motivasi kepada 11 pemain ini yang akan terbang, guna untuk menambah kepercayaan diri mereka yang akan berhadapan nanti pada tanggal 10 melawan Bahrain ya. Dan juga mereka dijadwalkan akan melakukan makan malam bersama dengan Pak Erick Thohir. Itu juga sudah beredar fotonya di akun media sosial Instagram Pak Erick Thohir. Sudah memposting tadi sekitar pukul 8. Dan setelah itu, setelah acara makan malam, tentu mereka akan langsung dijadwalkan pada pukul 22.30 terbang menuju Bahrain. Mudah-mudahan 11 pemain ini penerbangannya lancar, dan juga nanti setelah sampai di sana mereka segera cepat melakukan proses recovery perjalanan, dan setelah itu mereka bisa fokus berlatih untuk mempersiapkan tim menghadapi Bahrain pada tanggal 10 nanti. Nah, 11 pemain ini siapa saja ya, sudah tahu itu adalah 11 pemain yang bermain di Liga 1, yaitu ada Nadeo Argawinata, ada Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, lalu ada Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan juga Malik Rizaldi. Karena memang kenapa para pemain dari Liga 1 ini berangkat lebih dulu, karena jadwal dari Liga 1 ini sudah libur terlebih dahulu ya. Jadi Liga 1 itu terakhir bermain di pekan ke-7 pada tanggal 30 September lalu. Jadi mulai dari tanggal 1 Oktober Liga 1 sudah tidak ada jadwal, sudah libur. Maka dari itu para pemain dari Liga 1 ini diberangkatkan terlebih dahulu ke Bahrain. Sementara itu 16 pemain lainnya yang bermain abroad tentu mereka akan menunggu setidaknya hingga hari Senin, karena mereka masih ada jadwal bertanding di akhir pekan ini di klubnya masing-masing. Nah, sebetulnya sudah ada beberapa para pemain abroad juga yang sudah melaksanakan pertandingan terakhirnya sebelum jeda internasional Oktober ini, yaitu ada 4 pemain. Yang pertama ada Jay Idses yang di malam kemarin atau tadi malam sudah melakoni laga bersama klubnya Venezia berhadapan dengan Hellas Verona, walaupun akhirnya harus kalah. Lalu juga ada Tom Hai yang bermain dengan Almer City dini hari tadi melawan Willem Tilburg, juga harus kalah. Begitupun juga dengan Ivar Jenner yang bermain imbang membela klubnya melawan Telstar. Lalu ada Raphael Strik yang berhasil melakukan debutnya bersama klub barunya Brisbane Roar dalam laga uji coba melawan Adelaide United. Nah, 4 pemain itu sudah menyelesaikan pertandingannya di akhir pekan ini. Apakah mereka akan berangkat hari ini atau besok itu belum ada informasi lebih lanjut, dan tentu 12 pemain lainnya ini masih akan menunggu
hingga klubnya selesai bertanding. Yang pertama yaitu ada Calvin Verong yang akan bermain malam ini bersama Nick Meehan. Lalu juga ada pemain baru kita, Miss Hilhers, yang akan bermain besok malam. Itu berarti malam Senin ya. Begitupun juga dengan Eliano Reinders. Lalu ada Sandy Walsh yang akan bermain malam ini di lanjutan Liga Belgia, dan walaupun di beberapa pertandingan ke belakang Kavi McKellen, Sandy Walsh ini tidak bermain dan tidak ada juga di dalam daftar susunan pemain karena memang sedang masa pemulihan cedera. Tetapi di pertandingan malam ini Sandy Walsh sudah pulih dan dia masuk dalam daftar susunan pemain di daftar pemain cadangan. Lalu juga ada Ragnar Oratmangun juga yang akan bermain dini hari nanti bersama Dender, begitupun juga dengan Shane Patinama. Lalu para pemain abroad yang di Inggris, Marcelino Ferdinand, klubnya Oxford United sudah main tadi, sudah selesai barusan. Oxford United melawan Portsmouth berakhir imbang 1-1, tetapi Marcelino tidak ada sekali lagi ya untuk kesekian kalinya. Marcelino Ferdinand belum bisa menembus ke skuad utama dari Oxford. Lalu juga ada Nathan yang akan bermain bersama klubnya Swansea malam ini pukul 9 sebentar lagi ya melawan Stoke City. Tetapi dari updatean terbaru bahwa Swansea sudah merilis starting lineup dan daftar susunan pemain cadangan. Tidak ada nama Nathan di daftar susunan pemain. Lalu bergeser ke Asia yaitu ada Asnawi yang akan bermain besok dengan atau bersama klubnya Port FC. Begitupun juga Pratama Arhan, klubnya Suwon FC akan bermain juga besok. Apakah Arhan akan diturunkan besok? Tidak tahu ya, sepertinya belum ada tanda-tanda Arhan akan dimainkan kembali. Lalu Jordi Amat juga malam ini akan bermain bersama JDT di lanjutan Liga Malaysia. Dan yang terakhir yaitu kiper kita yang bermain di MLS, Martin Paes, yang kabar terbaru Martin Paes sudah kembali bergabung bersama klubnya, kembali bergabung latihan. Tentu itu menandakan bahwa cedera ringan di pergelangan tangan yang dialaminya sudah mulai berangsur pulih, dan mudah-mudahan ya kita doakan ketika melawan Bahrain nanti Martin Paes sudah pulih 100%. Apakah nanti Martin Paes ini akan bermain terlebih dahulu ketika tanggal 7 pada hari Senin melawan Portland Timbers atau tidak, itu tidak tahu. Seharusnya sih memang pada tanggal 7 itu sudah masuk jeda internasional FIFA Matchday dan klubnya itu berhak untuk melepas pemainnya ke timnas. Tapi kita tunggu informasi terbarunya apakah memang Martin Paes ini akan berangkat terlebih dahulu tanpa harus bermain dulu melawan Portland Timbers atau harus bermain dulu ya. Kita nantikan informasi selanjutnya. Nah, tentu ini juga memang tim nasional Indonesia ini kita biasanya ketika kita akan melaksanakan pertandingan FIFA Matchday, entah itu kualifikasi, uji coba ataupun yang lainnya, timnas Indonesia itu biasanya situ selalu melaksanakan atau mengadakan TC yang panjang terlebih dahulu ya. Tetapi saat ini karena memang kita dari segi jadwal pun sudah tersusun rapi, terutama Liga 1, dan tentu juga mayoritas para pemain tim nasional Indonesia bermain abroad di luar negeri, itu pun juga menyesuaikan dengan jadwal liga-liga di luar negeri, terutama liga-liga Eropa. Dan memang ya tidak ada waktu untuk TC panjang. Ya memang siogianya juga seperti itu. Seperti para pemain-pemain di Eropa, mereka hanya butuh waktu sekitar ya maksimal 4-5 hari setelah bertanding di klubnya langsung bergabung dengan timnasnya masing-masing untuk mempersiapkan diri, seperti itu. Nah, tentu ini juga menjadi ya timnas era baru kita gitu. Karena memang kita tahu Bahrain itu sudah melaksanakan TC terlebih dahulu untuk mempersiapkan
timnya melawan timnas Indonesia, dan tentu ini juga mengindikasikan bahwa mereka ini tidak menganggap enteng Indonesia, karena Indonesia juga bagi mereka adalah sebuah ancaman gitu. Karena di 2 pertandingan awal mereka juga pasti melihat tim nasional Indonesia bertanding ketika melawan Arab Saudi dan juga Australia gitu. Karena sekali lagi di 2 pertandingan matchday 3 dan 4 ini adalah kesempatan kita untuk meraih poin penuh, karena memang ini adalah pertandingan yang paling realistis buat timnas Indonesia untuk mendapatkan poin penuh. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh menganggap enteng. Bahrain juga di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan Australia, walaupun ya dengan cara parkir bus, dengan cara guling-guling, dengan cara counter attack, ya itu juga adalah bagian dari strategi ya yang harus kita waspadai, strategi dari Bahrain nanti seperti itu. Ya mudah-mudahan 11 pemain yang akan terbang malam ini penerbangannya lancar, dan setelah nanti sampai di Bahrain segera melakukan proses recovery dengan cepat, dan begitu pun juga dengan 16 pemain lainnya segera menyusul secepatnya ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.